Aisyah. Hadir Ibu. Anggun. Hadir Ibu. Cantika. Hadir Ibu. Nurma. Hadir Ibu. Salwa. Hadir Ibu. Iva Olin. Hadir Ibu. Iva Purnata. Hadir Ibu. Baik, semuanya hadir hari ini. Hadir. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ketua kelas mohon untuk memimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa tak mengucap. Baik, terima kasih. Sebelumnya ada yang tahu kita hari ini akan belajar apa? Komunikasi Tempat tempat kerja, kerja, Ibu. Ya, benar sekali. Nah, jadi dalam materi hari ini kita akan menemukan 4 tujuan pembelajaran. Nah, yaitu yang pertama ada menjelaskan pengertian dan manfaat apa itu komunikasi yang ada di tempat kerja. Kemudian bagaimana cara kita itu memahami proses komunikasi yang ada di tempat kerja. Kemudian bagaimana kita memahami dengan baik apa itu dalam melaksanakan komunikasi yang efektif di tempat kerja. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana hambatan yang ada dalam sebuah komunikasi serta bagaimana berbicara dan mendengar secara efektif. Kemudian dari sini ada yang tahu apa itu komunikasi? Angkat tangan. Baik, Bu. Ya. Bicara. Ada yang tahu lagi? Ya, Ibu. Mungkin menukar informasi atau menyampaikan informasi. Ya, menukar informasi atau menyampaikan informasi. Jadi dari dua anak tadi bisa disimpulkan, jadi komunikasi itu merupakan sebuah penyampaian pikiran atau perasaan melalui bahasa yang baik, kemudian dia itu dapat dilakukan secara verbal atau non verbal dengan cara mendengar, berbicara, gerak tubuh dan ungkapan yang maksimal baik benar. Komunikasi ini itu jadi merupakan sebuah pertukaran informasi antara pengirim dan juga penerima. Dari adanya komunikasi akan ada muncul manfaat terhadap komunikasi yang dilakukan di tempat kerja. Yang pertama ada menciptakan kepuasan kerja, yang mana sebuah komunikasi yang baik itu yang dilakukan di tempat kerja, yaitu jika dilakukan dengan baik, maka dia itu dapat meningkatkan kepuasan seseorang dalam menerima informasi, dan hal tersebut itu bisa menyampaikan apa maksud yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua ada menyelesaikan sebuah konflik. Jadi sebuah komunikasi yang baik tentunya akan komunikasi yang baik dia itu akan memberikan sebuah penyampaian informasi kepada si penerima agar sebuah konflik itu dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan produktivitas, yang mana dengan komunikasi yang baik terhadap seseorang itu akan mudah dalam menerima pesan atau perintah terhadap orang yang memberi pesan, sehingga dia itu akan meningkatkan produktivitas kerja, yang mana dia itu jika menerima pesan yang baik maka dia akan memahami apa yang disampaikan si pengirim pesan. Kemudian ada prinsip dasar yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama ada faktor perilaku. Jadi dalam kita melakukan sebuah komunikasi, maka kita harus memperhatikan sebuah perilaku kita terhadap si penerima komunikasi, yang mana perilaku ini penting dilakukan karena kita ya seperti itu. Kemudian faktor teknis, yang mana teknis ini dilakukan sebuah komunikasi karena hal tersebut itu penting untuk dilakukan. Kemudian faktor situasional, yang mana kita harus menyampaikan informasi sesuai dengan kondisi yang ada, dengan situasi yang sudah dikondisikan. Kemudian yang keempat ada keterbatasan waktu, yang mana sebuah penyampaian informasi tersebut kita harus mempunyai waktu dalam menyampaikan informasi. Jadi dia itu tidak harus bertele-tele, jadi dia itu harus singkat, padat, dan jelas. Kemudian yang kelima ada jarak, yang mana jarak itu jarak psikologis atau status sosial, bahwa kita itu harus memahami komunikasi yang baik terutama dalam kehidupan sosial. Kemudian yang penting adanya evaluasi
baik memerlukan evaluasi. Kemudian prinsip dasar yang kedua adalah lingkungan yang tidak mendukung, yang mana lingkungan ini harus dipahami bagaimana cara kita menyampaikan informasi kepada si penerima, kemudian keadaan si komunikator, yang mana komunikator ini merupakan sebuah orang yang melakukan komunikasi kepada si penerima. Kemudian gangguan bahasa, jadi bahasa itu harus dilakukan dengan baik kepada si penerima, rintangan fisik, kemudian rintangan kerangka berpikir. Kemudian asas komunikasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, informasi yang sudah dimengerti, yang mana dalam menyampaikan sebuah komunikasi kita harus mempunyai bagaimana cara menyampaikan yang baik agar informasi tersebut dapat dimengerti oleh si penerima pesan. Kemudian yang kedua, penggunaan alat komunikasi yang sederhana, yang mana dalam sebuah komunikasi ini mempunyai alat yang sederhana seperti telepon ataupun telepon. Nah, yaitu proses penyampaiannya harus yang sederhana, jangan yang bertele-tele. Kemudian yang ketiga, kesamaan pengertian, yang mana dia itu informasinya harus sama dengan pengertiannya. Kemudian yang keempat, ada kemudahan dalam pemilihan informasi. Yang kelima, bermanfaat dan menguntungkan. Kemudian ada estetika dalam berbicara, yang mana dalam sebuah berbicara kita harus menciptakan sebuah kesan yang baik kepada si penerima. Kemudian ada sikap dan perilaku yang sopan, karena kita dalam menyampaikan sebuah informasi maka kita harus memperhatikan sikap dan perilaku yang sopan kepada si penerima informasi yang akan kita memberikan informasi. Kemudian yang ketiga, menerapkan tata krama pergaulan yang baik. Yang keempat, gaya berbicara di depan umum, yang mana dalam menyampaikan sebuah informasi di depan umum maka gaya berbicara kita itu harus dikondisikan, jangan terlalu keras-keras. Kemudian yang kelima, ada pakaian, yang mana pakaian ini mendukung kita dalam menyampaikan sebuah informasi. Kemudian yang keenam, sikap badan, yang mana sikap badan ini menentukan bagaimana kita menyampaikan informasi, seperti jangan terlalu kaku dalam menyampaikan sebuah informasi. Kemudian ada gerak-gerik, yang mana gerak-gerik ini jangan terlalu berlebihan dalam menyampaikan sebuah informasi. Kemudian tulisan dan pandangan mata. Selanjutnya terdapat kelompok komunikasi yang terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, komunikasi intrapersonal, yang mana komunikasi ini dilakukan dengan diri sendiri. Nah, dia itu terkadang itu tidak disadari pada tidak disadari terhadap seseorang. Kemudian yang kedua, ada komunikasi interpersonal, yang mana komunikasi ini dilakukan secara tatap muka, yang memungkinkan setiap peserta itu menangkap langsung reaksi dari orang lain. Nah, yaitu seperti berbicara dengan langsung ya. Kemudian yang ketiga, komunikasi kelompok. Nah, komunikasi ini terjadi dalam sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama. Komunikasi ini tuh seperti komunikasi dalam sebuah rapat, yang mana dia itu mempunyai tujuan sama untuk menyelesaikan sebuah masalah. Selanjutnya, kelompok komunikasi publik, yang mana komunikasi ini dilakukan antara seorang pembicara dengan sejumlah orang atau khalayak yang tidak bisa dikenali satu persatu. Nah, komunikasi ini itu seperti seminar, yang mana si pemberi informasi itu tidak mengenali si pendengar, si penerima informasi. Kemudian selanjutnya, komunikasi organisasi. Komunikasi ini bersifat formal, dapat dilakukan secara formal ataupun informal. Nah, dia itu berlangsung dalam suatu jaringan yang lebih besar dari komunikasi kelompok. Kemudian selanjutnya ada komunikasi massa. Nah, komunikasi ini dilakukan dengan menggunakan media massa.
Selanjutnya ada bentuk-bentuk komunikasi yang terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, komunikasi lisan atau verbal. Nah, komunikasi ini itu dilakukan secara langsung, di mana komunikator itu berbicara secara langsung kepada si penerima dalam menyampaikan sebuah pesan. Kemudian ada komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi ini itu dilakukan menggunakan rangkaian kata-kata yang tertulis ataupun tercetak, yang dia itu informasinya itu mudah dimengerti oleh orang lain. Kemudian ada komunikasi tertulis. Nah, komunikasi ini menggunakan bahasa badan ataupun tubuh. Nah, seperti gerakan tangan, jari, mata, kepala, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat bagaimana komunikasi yang efektif menurut Stewart L. Tops dan Sylvia Moss. Ada 5 hal yang dianggap sebuah komunikasi itu dapat dilakukan secara efektif. Yang pertama, menyampaikan informasi dan menghasilkan pengertian, yang mana dalam kita menyampaikan sebuah informasi tersebut secara jelas, maka si komunikan itu dapat menerima informasi yang baik dan dapat dimengerti. Kemudian menghasilkan kesenangan. Yang ketiga, mempengaruhi sikap. Yang keempat, dapat menghasilkan hubungan sosial yang lebih baik. Dengan adanya informasi yang baik, maka dia dapat menghasilkan hubungan sosial dengan baik. Kemudian yang kelima, menghasilkan tindakan yang nyata. Karena komunikasi yang baik, maka dia akan menghasilkan sebuah tindakan yang nyata. Kemudian terdapat komponen penting dalam sebuah komunikasi. Yang pertama, ada pengirim pesan. Nah, biasanya pengirim pesan itu disebut dengan komunikator. Kemudian penerima pesan disebut dengan komunikan. Kemudian ada pesan yang dikirim, bisa disebut message. Kemudian bagaimana pesan tersebut dikirimkan dengan melalui channel ataupun media. Kemudian ada penerima pesan atau receiver. Kemudian pengkodean atau encoding, penguraian kode, decoding, dan umpan balik atau feedback. Selanjutnya ada gambar ini, ada yang mau menjelaskan mengenai bagaimana proses komunikasi yang dilakukan antara dua orang ini. Angkat tangan yang mau. Ya, silakan. Saya di sini ya, Bu. Jadi itu kan ada bapak-bapak sebagai komunikator atau pengirim pesan, yaitu mengirimkan pesan kepada wanita itu, Ibu. Terus kan pesan yang dikirimkan kan nggak selalu ini ya, Ibu, nggak selalu lancar, pasti kan kayak ada gangguannya. Terus kalau pesannya sudah diterima dengan baik sama komunikan atau penerima pesan, maka yang wanita itu sebagai komunikan itu dapat memberikan feedback atau umpan balik kepada pengirim pesan, Ibu. Ya, apa yang disampaikan oleh Ferry tadi sudah benar, yang mana ini merupakan sebuah atasan ataupun komunikator yang menyampaikan pesan kepada komunikan, yang mana karena si komunikan tersebut sudah memahami apa yang disampaikan oleh si komunikator, maka muncullah sebuah feedback kepada si komunikator. Kemudian ada hambatan dalam sebuah komunikasi, yang mana sebuah komunikasi itu tentunya memiliki hambatan tersendiri dalam beberapa hal yang menghambat tercapainya sebuah tujuan dari komunikasinya komunikasi. Nah, hambatan ataupun rintangan dalam sebuah komunikasi ini bisa berasal dari diri sendiri ataupun pribadi, si komunikan ataupun komunikator, lingkungan, dan sebagainya. Nah, menurut Jess ini suatu sebab utama dari adanya hambatan komunikasi ini merupakan sebuah contohnya ada kebisingan, yang mana bunyi atau suara ribut itu dalam konteks ini itu berarti sebagai segala sesuatu yang mengganggu penyampaian ataupun penerimaan sebuah pesan ataupun informasi yang dilakukan antara komunikator dan komunikan. Selanjutnya ada kendala-kendala dalam sebuah komunikasi, yang mana dari pengirim sendiri terdapat perbedaan dalam status.
Kemudian ada perbedaan budaya. Ada pilihan salur. Kemudian dalam umpan balik ini ada pilihan saluran komunikasi yang buruk dan pilihan saluran komunikasi yang buruk. Nah, kendala dalam komunikasi oleh si penerima ada penyimpangan persepsi ataupun informasi yang sudah dilakukan oleh si pengirim. Kemudian yang kedua, gangguan yang bersifat fisik dari si pengirim. Selanjutnya ada bagaimana cara berbicara yang efektif kepada komunikan. Nah, yang pertama ada menetapkan sasaran, yang mana sebelum kita melakukan sebuah informasi, maka kita harus menentukan sasaran apa yang akan kita lakukan dalam melakukan sebuah komunikasi. Kemudian yang kedua, mengenali pendengarnya, yang mana sebelum kita melakukan sebuah komunikasi, maka kita harus mengenali pendengar yang akan kita lakukan sebuah komunikasi ataupun objek dalam sebuah komunikasi. Kemudian yang ketiga, mempelajari tempat dan sarana. Kemudian melakukan manajemen waktu, mempersiapkan bahan dengan baik, kemudian mengelola teknik penyampaian informasi dengan baik kepada komunikan. Kemudian ini untuk komunikan, bagaimana cara mendengar yang efektif dalam kita menangkap sebuah informasi yang sudah dilakukan oleh si komunikator. Bagaimana dapat dilakukan, yaitu seseorang itu tidak hanya sekedar hanya mendengar, tapi juga harus mendengar, tetapi dengan menggunakan konsentrasi dan diikuti dengan usaha untuk memahami pesan atau informasi yang sudah disampaikan oleh komunikator. Selanjutnya, setelah Ibu menjelaskan materi mengenai komunikasi yang ada di tempat kerja, kemudian terdapat 3 gambar ini. Bu minta kalian membagi menjadi 3 kelompok untuk menganalisis bagaimana gambar ini mengenai sebuah komunikasi yang ada di tempat kerja. Gue akan bagikan kertas untuk kalian menjawab. Teresia bisa bersama Cantika, kemudian Ambun dan Noma, Salwa dikawali sama Diva Pemata. Dalam kalian melakukan analisis ini, kasih waktu selama 10 menit untuk menjawab. Baik Ibu. Ya, silakan dikerjakan.
Jadi di sini tuh ada kayak seorang wanita itu duduk kan di depan layar komputer dengan pakai headphone. Jadi dia tuh berinteraksi dengan 4 orang ini yang terlihat juga di layar monitor dalam konteks komunikasi di tempat kerja. Gambar ini tuh mencerminkan adaptasi terhadap teknologi dan perubahan pada pola kerja itu yang sekarang tuh semakin fleksibel. Jadi analisis pertama itu tuh tadi komunikasi virtual. Jadi di gambar ini tuh jelas menunjukkan adanya komunikasi yang terjadi melalui platform digital. Lalu analisis kedua adalah penggunaan teknologi, yaitu penggunaan komputer, handphone, dan perangkat lunak seperti konferensi video itu menunjukkan bahwa peran penting teknologi dalam memfasilitasi komunikasi pada tempat kerja. Lalu analisis ketiga yaitu adanya komunikasi visual dan audio. Jadi di konferensi video itu memungkinkan komunikasi visual melalui tampilan wajah dan gestur serta komunikasi audio melalui suara. Dan analisis yang terakhir itu adanya fleksibilitas tempat kerja. Jadi situasi ini itu mencerminkan fleksibel di tempat kerja. Jadi kerja itu bisa dilakukan di mana aja. Jadi bisa di rumah, di WFH, di mana komunikasi itu dapat dilakukan dari jarak jauh. Mungkin sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya siapa yang mau maju dulu? Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya bersama dengan teman saya Mbak Cantika. Jadi di sini saya mendapatkan gambar nomor 1. Jadi gambar nomor 1 itu memperlihatkan situasi yang penuh tekanan di tempat kerja, di mana itu terlihat ada pria yang berdiri di depan meja dan gestur tangannya itu menunjukkan bahwa ia itu sedang berbicara atau menjelaskan sesuatu. Sementara rekan-rekan kerjanya itu menunduk, tampak lesu dan frustasi. Nah, ekspresi wajah mereka itu juga mengisyaratkan ketidakpuasan atau bahkan keputusasaan. Nah, dalam konteks komunikasi di tempat kerja, gambar ini itu dapat dianalisis sebagai contoh komunikasi yang tidak efektif atau gagal. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Yang pertama itu kurangnya komunikasi dua arah. Jadi di gambar itu terlihat kalau pria yang berdiri itu mungkin mendominasi sebuah percakapan tanpa memberikan kesempatan bagi rekan-rekannya untuk menyampaikan pendapat atau kekhawatiran mereka. Lalu kemungkinan yang kedua, komunikasi yang tidak jelas atau tidak efektif. Bisa saja pesan yang disampaikan oleh pria yang berdiri di depan rekan-rekannya itu tidak dapat dipahami dengan baik, atau cara penyampaiannya itu tidak tepat sehingga menimbulkan kebingungan atau ketidakpuasan. Lalu kemungkinan yang ketiga itu lingkungan kerja yang tidak mendukung, di mana suasananya itu tegang dan negatif yang terlihat dalam gambar dapat menghambat komunikasi yang efektif. Nah, karyawan yang merasa tidak nyaman untuk berbicara atau berbagi ide dalam lingkungan yang ada seperti itu. Lalu kemungkinan yang terakhir adanya masalah yang tidak terselesaikan. Jadi ekspresi frustasi dan kelelahan pada wajah karyawan itu dapat mengindikasikan adanya masalah yang berlarut-larut dan belum terselesaikan. Pada akhirnya mempengaruhi komunikasi di antara mereka. Ya, mungkin itu saja presentasi dari analisis saya dengan teman saya. Tepuk tangan Mbak Tien. Selanjutnya kelompok terakhir yaitu baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami bersama saya dengan kedua anggun. Kami mendapatkan gambar yang nomor 2. Jadi berdasarkan diskusi kami, gambar tersebut itu menampilkan situasi rapat atau presentasi
audiens yang ada di tempatnya. Yang kedua, di mana komunikasi verbal dan visual itu berada. Selain adanya komunikasi verbal, melalui penjelasan tulisan dari pria yang berdiri itu terdapat juga komunikasi visual melalui gambar atau grafik yang digambarkan di papan tulis. Yang ketiga, lingkungan yang mendukung komunikasi, yaitu tata letak ruangnya itu juga terlihat nyaman, santai seperti itu, dan juga posisi duduk peserta rapatnya itu menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi komunikasi. Yang keempat dan paling terakhir, di mana fokus pada penyampaian informasi. Dapat dilihat dari wajah yang ada di sebelah pria yang berdiri itu, dia dapat memperlihatkan ekspresinya begitu ibu. Ekspresi wajah dan fisik tubuh pria yang berdiri itu menunjukkan fokus pada penyampaian informasi dengan jelas dan juga efektif. Cukup sekian dari kelompok kami diskusinya. Terima kasih. Setelah kalian semua melakukan analisis dari ketiga gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebuah komunikasi ini melakukan bahwa kita itu harus memahami bagaimana lingkungan kondisi kantor sebuah seorang komunikan yang akan menerima sebuah informasi seperti gambar yang pertama, yang mana dalam gambar tersebut itu orang-orangnya itu bersifat tegang karena komunikatornya menyampaikan informasi yang kemudian gambar yang kedua, ada gambar seperti dibawa secara efektif dan terstruktur sehingga seorang komunikan dapat memahami informasi yang disampaikan. Kemudian gambar yang ketiga itu komunikasinya dilakukan menggunakan media massa berupa video ataupun meet. Nah, dalam sebuah komunikasi ini penting dilakukan apabila si komunikan itu dapat memahami informasi yang disampaikan oleh komunikator. Nah, dari sini Ibu berharap kalian semua dapat memahami bagaimana komunikasi yang baik yang dapat kalian implementasikan nantinya saat kalian sudah bekerja di sebuah kantor, yang mana kalian dapat melakukan komunikasi